Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya di PKM Channel. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, teman saya yang fokus pada saat ini berada dalam posisi yang sering membahas masalah perpolitikan, terutama di Indonesia gitu. Walaupun kami berada di asal dari Sumatera Selatan ya. Ya, Sumatera Selatan semua. betul semua. Jadi hari ini kita akan membahas masalah perpolitikan di Indonesia karena setahu saya teman-teman ini semuanya jurusan ilmu hubungan internasional. Benar, S1-nya ya? S1-nya. Jadi fokus hubungan Emangnya kenapa? fokus belajar ilmu hubungan internasional itu berkaitan dengan politik juga enggak? Aduh, yang lulus paling cepat deh yang jawab. Siapa yang lulus paling cepat? Wahyu. Ada sama aja, mau lulus cepat mau lulus lambat kan sama aja. Sama aja. Nah, sebenarnya kalau di HI itu enaknya kita nih kan, apalagi di FISIP ya, di FISIP Unsri kan ada 4 jurusan. HI ini kan enaknya itu mencakup semua jurusan keilmuannya. Ada ilmu AP-nya, ilmu politiknya, sosiologinya ada, komunikasinya juga ada. Cuma kalau di HI itu cuma ya pengantar aja gitu. Jadi itu juga bagi kami sebuah keuntungan. Benar. Itu kepake kok untuk nextnya mau kemana itu. Dan juga hari ini kita bahas politik, tentunya teman-teman paham kan, tentunya teman-teman juga paham kondisi perpolitikan kita terutama di Indonesia pada saat ini, dan juga ya teman-teman ada Wahyu, Agung, Dimas, mungkin tahu melalui IG-nya itu sering ya bahas masalah politik. Jadi di sini kita akan kupas jadi perspektif mereka terhadap perpolitikan di Indonesia. Tapi di sini saya kemarin lihat itu kayak platform Instagram itu ada Polrep. Jadi di Polrep itu saya lihat foundernya kalian bertiga gitu. Follow akun IG-nya di sini ya. Boleh nanti di follow. Saya sertakan di dalam Persulit hidup editor. Kalau boleh tahu nih, Menyusahkan apa itu editor. Polrep? Dimas, Yuk. Silakan. Wahyu dulu. enggak, sebenarnya apa ya? Ini nih berawal dari pertemuan saya sama Dimas di Jogja. Dimas waktu itu ke Jogja, kami keliling-keliling di Jogja memikirkan sebuah kalau bagi saya sih tempat mengaktualisasikan apa yang kami apa yang kami ketahui dan kami jalani kan. Dimas kemarin dia fokus di konsultan politik. Kalau saya kuliah kebetulan di Jogja juga fokusnya politik. Agung juga fokusnya kajian-kajian politik khususnya di Eropa atau secara umum. Jadi ya udahlah. Kalau bagi saya ini tempat ini aja, tempat ngeluarin ide-ide aja sebenarnya. Tapi kalau untuk yang lebih lengkap tuh Dimas sama Agung sebenarnya, yang lebih pikirannya yang lebih visioner dibanding saya. Iya. Boleh kalau Ditambahkan mau mungkin. Ya, kalau saya sih lebih tepatnya kan kita kalau di sisi keseharian masing-masing itu berbeda-beda. Jadi Dimas dengan kesehariannya sendiri, Wahyu dengan kesehariannya sendiri, saya juga sehari-hari bekerja di NGO gitu. Tapi di tempat kita sehari-hari itu kita tidak punya platform khusus untuk menuangkan ide di luar daripada keseharian kita gitu. Padahal kita itu berangkat dari banyak sekali ide gitu. Sebagai contoh saya keseharian di NGO yang fokus di isu perdagangan, tapi saya juga memiliki ketertarikan tersendiri terhadap isu-isu lain seperti misalkan isu pembangunan, isu transportasi publik, layanan dasar dan lain sebagainya. Di tempat keseharian saya itu saya tidak bisa menuangkan itu. Jadi dan bahkan kalau memang saya ingin menuangkan entah itu di media dimanapun, background saya yang HI dan juga di NGO saya itu tidak bisa menjadi istilahnya akar yang cukup kuat untuk orang mempercayai bahwa saya ada pengetahuan atau ada kemampuan untuk menganalisis itu. Ya akhirnya ya udah kita buatkan platform sendiri gitu yang memang tapi tetap akuntabel, tetap yang terpercaya, yang kemudian bisa untuk bagi kita mengekspresikan apa yang menjadi ketertarikan kita masing-masing. Tapi sebenarnya secara sederhana
Saya tuh punya banyak temen, pinter-pinter. Ada Wahyu, ada Agung. Ya. Tapi teman-teman saya yang pinter ini kan bingung nih, mau nulis di mana. Dan saya kira setiap orang itu, isi pikiran mereka ini Ya. penting untuk diketahui oleh publik. Itu yang pertama sebenarnya. Jadi isi pikiran-pikiran teman-teman saya, karena yang nulis kan bukan cuma kita bertiga ya, tapi banyak, Iya, semua iya, orang iya. bisa nulis, semua orang nanti kita lihat di meja redaksi dan lain-lain. Nah, saya kira pikiran yang baik itu penting untuk disebarluaskan kepada publik. Oh. Nah, cuman kan sekarang udah banyak media, tapi apa salahnya kalau kita menambah satu media lagi, media platform ya, platform untuk menyebarkan isi pikiran, sekaligus juga sebagai ajang aktualisasi yang disampaikan oleh Wahyu tadi. Nah, jadi Polref itu sebenarnya awalnya itu kita mau berkarya, kita mau menuangkan isi pikiran, dan kita harap juga kalaupun nanti ada manfaatnya, ya itu bonus lah. Bonus Itu lah. bonus ya kan. Bonus. Dan Kalau ada duitnya ya itu bonus juga. itu Ya. itu hal yang manis. Kita pastinya Polref itu bermanfaat ya, terutama untuk masyarakat online yang Benar. mengakses media. Tapi kita nggak main-main ya, dalam artian kayak ada mimpi besar, ada targetan yang target kecil, target jangka panjang, kayak gitu, target menengah. Jadi meskipun tadi dibahas seperti sederhana, tapi kita nggak pernah main-main kayak gitu. Kita serius kok ngegarapin. Tapi politik itu ada dalam apa namanya lingkup bahasan yang dikaji oleh Polref. Mungkin Polref ini kompleks gitu atau ada fokusnya. Oh, sudah pasti kita. Nah, jadi kan banyak ya bahasan Wahyu, Ya. isi pikiran Iya, Wahyu, Agung, saya dan teman-teman lain. Tapi kita melihatnya semua dalam kacamata kebijakan sebenarnya. Pada Oh, akhirnya kebijakan. satu kata tentang kata. Polres itu mungkin kebijakan. Kebijakan. Jadi semua kebijakan itulah pada akhirnya yang nanti akan coba kita sampaikan lewat isi pikiran kita yang kita tuliskan gitu. Iya, iya. Nah, cuman ya lanjut Wahyu. Iya, kami sebenarnya beruntungnya Polref ini kan kalau bagi saya kan dibikin tuh kami punya prinsip yang sama ya. Pertama, Polref ini didirikan atas dasar kolektif. Kami melakukannya secara kolektif, nggak timpang satu sama lain gitu kan. Perannya sama. Yang kedua, kita mencoba melakukannya secara organik. Ya, itu memang atas dasar misalnya memang ide-ide kita dan apa yang kita mau share aja ke orang-orang. Bukan kita diperintah oleh siapa, kita mengikut siapa, bukan. Dan swadaya satu lagi, kami nggak istilahnya ya mungkin kalau secara finansial ya siapa sih yang nggak ini ya nggak suka duit ya, tapi itu bukan value yang kami Benar. ingin bukan ingin bukan yang kami kedepankan gitu. Bukan tujuan utama. Ya, Gitu. kami kalau misalnya memang dibutuhkan swadaya pakai uang kami sendiri, keluar duit ya nggak masalah. Seperti sejauh ini ya. Ya, sejauh ini kami swadaya. dan Ya, ya, dan itu ya tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi nilai-nilai yang kami yakini aja sebenarnya di Polref. Betul kata Dimas tadi, fokusnya lebih kepada kebijakan. Ya, kebijakan sangat dipengaruhi kepada Keputusan politik dan sosial kita yang berkembang, dan selebihnya itu ditambahkan oleh Agung. Silakan. Nggak perlu lah, kayak cukup. Ya cukup untuk Polref. Udah ya, cukup lah ya. Berarti itu tadi guys, mungkin bagi teman-teman yang penasaran dengan apa itu Polref. Kalau penasaran ya. Jadi bisa dikunjungi akun Instagramnya. Mungkin kalian bisa menganalisis lah sendiri Iya. apa isi dari postingannya, fokusnya Di webnya kemana juga gitu. loh, jangan lupa di Apa? webnya juga. Di webnya ada. Ada dong. lah. Justru kami base-nya itu di website. Kami Ah. sebenarnya base-nya di Karena website. memang kalau kita ingin melakukan yang secara komprehensif ya, menganalisis Iya, iya. kebijakan, baik itu yang benar-benar komprehensif seperti penelitian ataupun sekadar opini, kami tetap lakukan itu di website. Karena itu juga jadi titik balik di mana kita dinilai sama publik itu lebih akuntabel, lebih terpercaya. Ya. Cuma Jadi- memang kami membuat karena ini kan zaman sudah sangat modern, Modern. orang-orang lebih banyak mengakses informasi melalui media sosial. Tulisan tadi kami rangkum sedemikian rupa sehingga dia bisa lebih gampang dicerna atau lebih gampang disebarkan melalui media sosial. Oh ya, satu lagi. Saya tuh mulai berpikir awalnya. Selama ini kan teman-teman saya di lingkungan saya ya, selama di Jogja ya, mereka kan sering menulis misalnya terkait dengan isu politik, isu sosial, kebijakan publik,
Iya. atau isu apa kekerasan seksual misal, menulis di platform yang sebetulnya kalau ditelusuri platformnya itu sangat umum sekali, Oh, tidak terlalu spesifik. Benar. Teman-teman saya di sisi lain dia nulis tentang isu kekerasan seksual, setelah itu ada lagi postingan tentang misalnya pemerintahan yang baik dan bla 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 bla. Itu kan terkadang bagi kami sangat sayang ya, tulisan yang bagus tidak dispesifikkan dalam platform Yang baik. itu. Nah, kami juga ingin itu sebenarnya, ingin lebih menspesifikkan platform kami pada isu-isu sehingga tidak ambigu aja dengan isu-isu lain. oke. Cukup ya mungkin untuk Ya, boleh. Jadi kita beralih ke pembahasan kita ya guys ya. Jadi pada hari ini kita seperti tema yang sudah ada di sini, kita akan cawa-cawa gitu. Cawa-cawa. Nggak cawe-cawe ini? Bukan. Ya, Cawa-cawa. ya, kami cawe-cawe pun nggak bisa sebenarnya. Nggak bisa cawa-cawa. Nggak bisa kami Cewek-cewek cuma presiden doang. Jadi karena tahap kita masih cawa-cawa ya. Cawa-cawa. Jadi kita cawa-cawa politik di Indonesia pada hari ini. Nah, mungkin Polrep itu kan saya lihat kemarin di platform Instagramnya, saya lihat geser itu banyak membahas masalah politik gitu, berkaitan dengan pilkada, berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada pada saat ini. Jadi menurut teman-teman mungkin ada yang bisa jawab gitu. Bagaimana sih Polrep memandang kebijakan yang sudah ada sekarang semenjak Pak Prabowo naik jadi presiden? Jadi mungkin secara umum dulu ya. Ya, Secara umum kenapa Polref ini fokus kebijakan, kan kita sama-sama tahu kalau kebijakan di negara kita banyak yang lucu, Iya. ya kan? Banyak yang lucu. Tapi tidak membuat masyarakat ketawa. Bener. Ya, jadi banyak yang lucu tapi kita nggak bisa ketawa. Kalaupun ketawa itu ketawa getir kayak gitu loh. Cuma bisa geleng-geleng aja, nggak? Sekarang yang lucu jadi serius, yang serius jadi lucu, benar nggak? Ya. Kayak komedian, Oh Bisa, iya bisa. mereka udah serius sekarang. Makanya Polref ini pun kita bahas secara serius sebenarnya. Oh, iya. Gara-gara kebijakan yang lucu sih. Oke. Nah, tapi kalau ditanya tentang kebijakan Pak Prabowo, fokusnya setelah Pak Prabowo dilantik, Iya, setelah Pak- sebenarnya lumayan banyak kebijakan-kebijakan yang kalau mungkin oh ya satu lagi, karena ditanyanya saya nggak bisa jawab tentang Polref ya, tapi Iya. pendapat saya karena Oh. kami di Polref pun sering beda. Oh, sering beda. Bener, sering beda pendapat, Iya. sering sekali karena stand kita sendiri, legal standing kita sendiri sering beda-beda. Oh, iya. Misal Wahyu pro terhadap A, saya kontra. Agung juga begitu. Oke. Makanya tulisan yang keluar itu hasil dari perdebatan dulu, Oh, kayak gitu kan. iya, iya. Sehingga oh iya, ini nilai yang sama-sama kita anggap. Gitu. Pun kalau ada orang yang ngirim tulisan, orangnya juga kita bikin tuh namanya siapa. Gitu. Jadi memang seperti itu. Nah, kalau saya, kebijakan Pak Prabowo ini kan kita lihat banyak sekali yang kena jerat kasus korupsi. Ya. Langsung ini ya, Banyak gerak cepat. banyak. Gaspol. Pak Seperti Prabowo. seolah-olah dia menuntaskan janji-janji kampanyenya. Iya. Tapi menurut saya sendiri sebenarnya ini apa ya, istilah bahasa Jepangnya tuh, tapi saya nggak tahu istilah bahasa Jepangnya karena saya orang Indonesia ya. Ya, Indonesia-nya aja lah kalau saya belum. Tapi gini, tapi sebenarnya ini cuman branding yang sama, pola yang sama yang dipakai waktu zaman Pak Jokowi. Iya. Bedanya kalau zaman Pak Jokowi itu kesan yang diangkat adalah merakyat, pro rakyat dan lain-lain. Kalau ini Prabowo kesannya adalah orang yang tegas. Ya. Dan ini polanya sama, berulang kayak gitu di awal-awal. Tapi nanti kita lihat aja kebijakan-kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat, yang benar-benar berdampak pada masyarakat apa. Gitu. Yang paling sudah pasti program Prabowo yang benar-benar sudah pasti itu cuman makan siang gratis. Makan siang gratis. Itu yang memang janji kampanyenya. Itu pun problematik kan. Ya. Selebihnya kita belum benar-benar ada nih kebijakan yang benar-benar memihak pada rakyat itu seperti apa. Itu Kabarnya menurut saya. kemarin ada berita tentang kebijakan apa itu ya, penghapusan utang UMKM, nelayan dan lain-lain. Itu gimana? Mungkin teman-teman bisa. Kok ngeliat saya? Tahu yang ngomong iya tadi. Suratnya Saya berarti. mengiyakan. Oh. Memang betul ada gitu ya. Tapi kita perlu melihat sebenarnya udah ada ya PP turunannya gitu ya. Tetapi kita kami secara langsung belum mengecek secara langsung bagaimana implementasi dan akan turunannya seperti apa. Tapi di sisi lain memang kebijakan-kebijakan ini cukup populis gitu.
yang memang dikeluarkan ya dalam rangka menyambut dari pertama-tama kebijakan pertama yang beliau begitu dilantik gitu. Kita perlu melihat lagi gitu detailnya seperti apa. Kenapa? Karena memang meskipun ini terlihat baik gitu ya, tapi kita harus melihat nih detailnya seperti apa. Karena sejauh ini aja misalkan untuk distribusi alat pertanian, lalu kemudian distribusi bantuan-bantuan kepada nelayan, itu rata-rata kita harus bilang ya, kita harus mengatakan bahwa ada raja-raja kecil yang diuntungkan dari situ. Nah, kita harus melihat detail gitu, seperti apa nanti penyalurannya. Ya. Tapi sejauh ini kebijakan ini bagus pro rakyat gitu ya, karena Dia terlihat kan, seperti kan. produk Oh. ya. Karena ini nih, ini yang paling penting sebagai awam ya, Iya. yang harus kita mindset yang harus kita milikin. Setiap kali politisi atau pemerintah itu mengeluarkan kebijakan, ada dua yang harus kita lihat. Pertama, siapa yang diuntungkan. Dari setiap kebijakan yang keluar, lihat siapa nih yang diuntungkan. Itu dulu nih. Dari kebijakan. Yang kedua, lihat apa yang tidak disampaikan, dengar apa yang tidak dikatakan. Ya. Gitu. Justru setiap kali politisi ngomong, yang paling penting adalah apa yang tidak dikatakan sebenarnya. Iya. Ini yang penting ya untuk awam itu. Dan ada istilah namanya the devil's in the detail. Nah, Jadi setannya itu ada di detail-detail kecil yang mungkin nanti tidak diperhatikan oleh masyarakat secara umum. Nah, sayangnya Itu gini ya, memang harus kita- ditambahkan ya, sepakat tadi yang dibilang teman-teman tadi. Sayangnya di sistem pemerintahan kita yang populis sekarang ini, kebijakan-kebijakan semacam itu memang sengaja di-endorse sedemikian rupa sehingga seolah-olah masyarakat awam itu terhipnotis gitu benar. dengan kebijakan-kebijakan seperti itu. Sengaja untuk memframing masyarakat. Ya. Itulah istilahnya celakanya kita menggunakan populisme sebagai strategi politik dan pemerintahan kita. Itu misalnya kayak gini, misalnya kayak kemarin tuh janjinya Pak Prabowo kemarin tuh makan gratis. Kan saya Pas gratis. yang Enggak, pertama bergizi kali gratis. itu. Oh, pertama kali makan Pertama gratis. kali tuh makan gizi berat, makan gratis, makan bergizi. gratis. Terus diganti lagi makan siang gratis. Iya. Terus mau diganti nanti makanan diganti bergizi. sarapan gratis. Sarapan gratis. Nanti bisa jadi diganti snack gratis. Spray gratis bukan? Hah? Bukan spray gratis. Berarti akhirnya spray gratis pun enggak, jadi pay gratis aja. Nah, dan itulah istilahnya populis ini kan berbahaya ketika dia di framing tidak menghitung kalkulasi yang tepat sebenarnya dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di masyarakat secara detail tadi gitu. Yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya betul, ada setan-setannya sendiri, setan-setan kecil. Lokal ininya lah apa? Lokal pride lah istilah orang-orang sana itu. Dan itu jadi kritik kita tuh sepanjang hari tentang kebijakan mereka. Ya, oke. Nah, contoh ya, misalnya kita berimajinasi. Ini skenario aja, skenario Ridwan imajiner. Kamil berimajinasi. Ya, boleh. Jadi kita bikin skenario yang bisa kita bayangkan. Misalnya nih, suatu kepala daerah atau presiden lah bikin satu kebijakan yang jelas-jelas kebijakan ini menurut para ahli itu tidak baik untuk masyarakat. Iya. Tapi misalnya ini andai-andai ya. Iya, Saya iya, yakin di Indonesia nggak kayak gini. Iya. Tapi andai kan ternyata pemerintah membayar para artis, membayar para selebgram untuk bersuara mengatakan kebijakan ini baik. Bayangin selebgram itu followernya berapa juta. Nah, dan iya, lain-lain. gitu. Akhirnya kebijakan yang sebenarnya menurut para ahli tidak bagus, karena di endorse sama para selebgram sama artis, jadi terlihat baik di masyarakat yang awam. Berarti di sini bisa kita lihat masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh artis daripada Saat kebijakan yang diambil adalah daripada kebijakan yang populis. Iya, benar. Itu bahayanya. itu- Tapi di Indonesia nggak kayak gitu kan? Apa itu di ini? Kayaknya nggak ada artis yang dibayar untuk itu, kayaknya nggak ada. Ya? Saya nggak tahu. Fokus di TV lah ya. Benar. Perbaiki rating. Tapi kalau kita lihat ya, saya juga memperhatikan kan kondisi perpolitikan kita mungkin antara 5 atau sampai 10 tahun Ya, yang ya. lalu itu kita nggak ada lihat yang namanya artis-artis itu naik panggung politik ataupun dia ikut dalam kontestan perpolitikan di Indonesia baik sebagai Ya, anggota ya, ya. DPRD, DPR dan lain-lain. Tapi kondisinya sekarang ya mungkin kita benar-benar bisa lihat kan. Oh, banyak Jadi ya, mungkin banyak itu, artis terlibat itu. ya. Ya banyak artis terlibat. Mungkin itu maksud yang disampaikan Mas tadi. Ya, silahkan dimaknai sendiri lah. Saya nggak. Tapi artis yang terjun ke politik mungkin sebenarnya adalah Kan artis kalau yang dulu, yang kan kurang kita lihat laku. Karena laku. Kalau Artisnya laku. Artisnya Sekarang terjun ke politik karena nggak laku. Mungkin ya.
atau karena masyarakat sudah nggak mau lagi nonton TV. Bisa jadi. Enggak, saya mau bicara terkait misalkan sebetulnya secara angka kita nggak tahu persis ya, tapi memang cukup banyak. Ya, sebenarnya dari dulu cukup banyak artis yang terjun ke politik secara langsung, ikut dalam kontestasi secara langsung. Tetapi memanfaatkan artis, baik itu ya yang selebgram, baik itu yang memang betulan artis nasional, itu semakin masif sekarang ini karena memang media sosial semakin intens diakses oleh masyarakat. Ya itu juga ini struktur sosial itu kan terbentuk secara ini ya, secara apa original aja ya. Betul. Saya lihat Ketika organik. mereka semakin banyak masyarakat yang mudah berinteraksi dengan seiring dengan kemajuan media sosial, maka mereka lebih memiliki power gitu. Nah, yang menjadi kritik kita bukan pada artis yang ikut dalam kontestasi tersebut. Benar. Artis yang ikut kontestasi tersebut kalau memang memiliki kapasitas, well kita harus bisa mengatakan bahwa mereka ya nggak Ya, masalah bagus, gitu. ya. Tetapi jika kemudian mereka tujuannya adalah untuk membuat beberapa kebijakan menjadi bias, nah itu yang menjadi kritik utama. Gitu. Sebagai contoh ini mulai terlihat sebetulnya ketika Omnibus Law dan juga undang-undang isu reformasi di korupsi, RKUHP, RUU Ciptaker, KPK. dan lain KPK dan lain sebagainya, lalu kemudian dilanjutkan di Omnibus Law Cipta Kerja. Cukup Omnibus Law banyak, Kesehatan. ya cukup banyak itu yang kemudian digunakan, mereka masuk ke dalam media sosial, mengarahkan masyarakat ke berbagai perspektif yang kita bisa bilang, kita katakan saja tidak kritis gitu, tidak kritis terhadap kebijakan, dan justru cenderung menyalah-nyalahkan bagian masyarakat yang melakukan perlawanan. Nah ini kemudian membuat menjadi bias itu tadi. Gitu. Padahal mereka sendiri, ya apakah kita bisa tantang, apakah mereka benar-benar membaca undang-undangnya, apakah mereka memang memahami konteksnya, atau justru sekedar menyampaikan apa yang pemerintah inginkan. Gitu. Itu yang menjadi kritik kita. Ya, kalau masyarakat sebenarnya kalau dalam posisi yang sekarang kan itu kayak mungkin takut ya posisinya sekarang. Jadi banyak masyarakat yang nggak mau mengkritik pemerintah gitu. Jadi kita lihat kan mungkin sekarang ini banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi banyak yang jalan gitu aja. Yang penting kalau saya lihat pemerintah membuat kebijakan, ya uji coba dulu gitu. Lihat respon masyarakat. Kalau respon masyarakat nggak ada, ya lanjut aja kebijakan itu. Bahkan setelah respon masyarakat ada masih lanjut juga. Oh, itu ada. Banyak. Cipta Kerja itu kan kayak di ini Cipta Kerja misal. Kenapa misalnya pemerintah tidak gentar ya untuk mencabut atau merevisi sesuai dengan kehendak masyarakat yang kritis ya terhadap isu tersebut? Ya karena gini, pemerintah tuh kan mereka tuh kan menimbang ya. Masyarakat ini kan mereka bagi dua sebenarnya, mendukung dan menolak. Oke, secara sederhana gitu. Sederhana kan gitu. Mereka kan bisa ngitung tuh. Oh, yang mendukung lebih banyak daripada yang menolak. Terus ngapain saya ubah kebijakan ini? Nah, bagaimana negara atau pemerintah mengelola itu? Ya dari tadi branding, influence dari artis-artis misal atau buzzer dan segala macam. Nah, itu membuat nilai-nilai kritis masyarakat yang istilahnya cukup baik itu tersamarkan karena itu tadi. Karena kita tertutupi sama buzzer-buzzer itu tadi dan itu semakin masif. Dan juga sebenarnya bukan tergantung ini sih Yung, kalau menurut aku ya, yang kita diskusi aja kan. Nah, sebenarnya kalau aku sepakat dengan yang disampaikan sama Wahyu, tapi pemerintah itu kadang saat mengeluarkan satu kebijakan dan masyarakat secara real itu banyak menolak, tapi kebijakan ini benar-benar penting bagi pemerintah ya, pemerintah juga itu pasti tetap akan dibikin skenario seperti terlihat banyak yang pro. Iya. Ya betul. Jadi betul. Salahnya adalah yang kritis-kritis ini, yang menolak ini kadang-kadang juga tidak berisik, ya kan? Dia tahu kebijakan ini salah, tapi dia nggak berisik. Nggak berisik tuh. Kenapa itu terjadi? Saya nggak tahu kan, entah takut, entah apa. Tapi atau mungkin karena tidak ada platformnya. Itu makanya Polref jadi salah satu platform yang bisa kalian pakai. IG-nya di mana? Ada salah satu juga yang tadi Bu Mau juga menyampaikan terkait dengan kenapa mulai ada orang-orang yang takut gitu dan kritis. Sebagai contoh aja sebetulnya udah terjadi beberapa menit yang lalu
di mana ketika Bung Dimas mengatakan bahwa itu bukan di Indonesia. Saya nanya di Indonesia mungkin nggak ada ya. Tapi kalaupun ada ya silahkan. Jadi termasuk ketika kita menyampaikan kalau misalkan mau menyebut Indonesia itu Wakanda, kita mau bilang Konoha dan lain sebagainya, itu artinya ada yang salah gitu. Benar. Padahal itu fair aja. Harusnya terutama ketika era reformasi, ketika kita ingin mengkritik bahwa iya Indonesia begini kok kondisinya gitu. Iya. Nah, tetapi kenapa kemudian banyak ketakutan? Karena mulai terjadi konflik yang horizontal gitu. Ketika di media sosial kita bersuara gitu, kita dibenturkan oleh Sama masyarakat rakyat sendiri gitu. Termasuk mungkin ya itu yang diarahkan ya buzzer dan lain sebagainya. Dan itu terus dirawat yang kayak gitu. Dan itu kemudian berdampak ke kebijakan tadi. Ketika kita ingin menolak satu kebijakan, banyak suara-suara kritis, termasuk mungkin dari akademisi juga, dari masyarakat secara umum, masyarakat sipil dan lain sebagainya gitu. Tetapi pemerintah kenapa melanjutkan gitu? Karena pemerintah bias juga gitu, melihat buzzer-buzzer yang berkembang, kemudian ada beberapa artis yang di-influence untuk itu dan lain sebagainya. Jadi antara setuju dengan tidak setuju itu beda tipis. Beda tipis, betul. Terlihat beda tipis ya. Terlihat beda tipis gitu. Yang setuju 55 mungkin, yang Iya, tidak setuju tapi 45. terlihat ya. Terlihat. Memang Memang mungkin kalau realitasnya kita bisa katakan bahwa banyak yang tidak setuju gitu. Iya. Tetapi kemudian dibuat seolah-olah yang ada di media sosial dan lain sebagainya setuju dan tidak setuju itu beda tipis. Termasuk ketika kita misalkan melakukan judicial review terhadap satu undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kita mau mengatakan bahwa ada satu undang-undang yang dibuat tanpa melibatkan partisipasi publik. Tetapi dalam realitasnya ternyata pemerintah sudah melibatkan publik. Publik yang mana? Publik yang berpihak gitu. Dan akhirnya kemudian terlihat, oh beda tipis nih, bahwa sudah ada kok keterlibatan dan sebagainya. Akhirnya kebijakan itu lanjut. Tapi pertanyaannya gini, terkait setuju atau tidak setuju ya. Emang ketika pemerintah membuat kebijakan gitu, harus ada persetujuan dari masyarakat. Of course lah. Gimana caranya? Ya, nah, gini. Sebentar, boleh ya? Iya, lanjut. Sebetulnya idealnya adalah legislatif, DPR. itu kan perwakilan kita, setuju dan tidak setuju. Ini ideal, tataran ideal. Nanti yang tataran realitasnya nanti mungkin Bung Dimas nanti menyampaikan. Tataran idealnya adalah di DPR. Ketika ada satu kebijakan, ya DPR sebagai perwakilan masyarakat, kita sebagai elektoral gitu, kita memberikan amanah kita kepada legislatif untuk menyampaikan suara kita. Itu yang menjadi peran sentral. Ketika ada satu kebijakan, kita sampaikan ke DPR bahwa kita tidak sepakat, ya ini harusnya DPR yang menyuarakan gitu untuk tidak sepakat. Tetapi ya sedikit lah, realitasnya adalah bahkan di DPR pun apakah memang mereka mendengarkan aspirasi kita gitu. Saya langsung bicara aja, saya mengadvokasi salah satu undang-undang gitu, di tingkat DPR RI, mengajukan untuk mengikut dan mendengar pendapat saja itu sangat sulit, nggak ada lagi, itu sangat sulit. Untuk Jadi surat RDP. kita ya untuk RDP, ketika kita ingin mengajukan rapat dengan pendapat itu sangat sulit. Kita mengajukan surat, ya nggak tahu suratnya kemana sekarang. Kita mengajukan personal, kita nggak bisa menghubungi personal DPR tersebut, bahkan mungkin di dapil teman-teman masing-masing gitu. Kita punya siapa misalkan, ini di dapil saya yang saya dulu mencoblos dia bahkan. Tapi kita tidak ingin akses ya. Emang akses mereka sulit gitu, walaupun ada emailnya di website ya. Iya. Email Ada itu tuh dibuat emailnya aja. Jadi teman-teman mau email bukuan pun ada sebetulnya di website. Tapi kita nggak tahu apakah memang dipegang oleh masuk, bukuan. dibaca atau enggak, kita nggak taw. Saya dulu termasuk yang paling rajin email anggota dewan. Siapa yang email? Banyak yang saya email kayak gitu kan. Nah, ketika kita ingin ke sana itu sangat sulit. Bahkan ya akhirnya kita harus melakukan jalan-jalan yang kita bilang informal lah. Harus cari tahu stafnya dan lain sebagainya. Itu kalau dianggap nyatanya enggak. Akhirnya yang saya advokasikan lolos juga menjadi undang-undang. Itu yang menjadi itu dia tingkat ideal dan silakan. Jadi kalau tadi idealnya seperti itu kan sudah disampaikan sama Agung. Harusnya kita itu nggak terlalu capek nih jadi rakyat kalau itu ideal. Ya nggak sih? Karena DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, benar-benar mewakili kita. Jadi dia mewakili aspirasi, mewakili suara kita, mewakili kepentingan kita, bukan cuma mewakili kita hidup enak. Jadi kan yang dia wakilin cuma hidup enak ya. sorry. Nah, Tapi kabarnya belum selesai. Belum ya. Jadi agak, nah tapi kan sekarang enggak.
Sekarang nggak gitu kan. Akhirnya kebijakan-kebijakan itu. Kita nih tinggal di Indonesia sebagai rakyat sulit sekali. Berat sekali tugasnya. Sudah harus melawan pemerintah, melawan legislatifnya juga. Karena ternyata legislatif dan eksekutif Tidak ini mewakili kita. bersekongkol. Iya. Terus kita juga harus melaporkan kasus kita sendiri. No justice, no viral no justice misalnya. Yang berkembang di media. Kalau ada kasus, ini kalau nggak viral, nggak akan ditanggapi sama penegak hukum. Jadi tugas kita sebagai masyarakat itu berat sekali. Bahkan untuk ngeritik aja kita juga harus dicariin solusinya sama kita. Ya, betul. Ada lagi, kadang-kadang juga polisi misalnya, enggak, ya terserah lah, apapun instansinya ya. Ngobrol, ngomong di media sosialnya. Masyarakat kalau ada apa namanya ketidaknyamanan atau misalnya ada hal-hal yang mencurigakan, kalau ada dalam situasi seperti itu, sampaikan kepada kami, kayak itu kan. Loh kenapa harus kita yang menyampaikan? Iya nggak sih? Iya. Mereka lah bertanya. Nah, bahkan kalau konteks legislatif sendiri, sebenarnya kita tuh nggak usah capek-capek menyampaikan keresahan kita, menyampaikan aspirasi kita. Idealnya adalah justru mereka yang turun ke bawah. Idealnya, saya anggota dewan dari konstituen mana? Kenyataannya, Kenyataannya saya nggak ada. pernah lihat loh. Ada Reses. Ya sebetulnya gini. Maksudnya ketika mereka terpilih gitu, ketika mereka terpilih nggak ada turun ke lapangan, tapi ketika Ya, mereka mau dipilih, mereka turun ke lagi, lapangan. ya. Enggak, sebetulnya gini, sebenarnya kalau sistem, bukan sistem ya, kalau yang saya tahu di sana itu sebenarnya kalau kayak reses, kayak kunjungan ke bawah tuh ada. Ada, Ya, benar. ada ya. Iya, Tapi nggak pernah lihat. tapi kalau misalnya gini, apa perbedaannya mereka kunjung ke masyarakat dengan jumlah 5.000 orang dan jumlah 100 orang? Kan sama saja nilainya, berkunjung ke masyarakat. Jadi ideal dan tidaknya itu kan tergantung hati mereka kan. Tapi secara prosedural itu mereka lakukan sebenarnya. Jadi seolah-olah reses itu asal reses saja. Asal reses Awam saja. mungkin nggak tahu, tapi reses itu ada duitnya. Nah, Jadi dan- anggota dewan itu dibiayai Oh, untuk dibiayai. reses, Turun. untuk menggali aspirasi dari kita. Tapi kalau kenyataannya anggota dewan itu saat reses ternyata dia justru malah kampanye atau merawat konstituen doang, itu Ya, kan itu yang penyalahgunaan kan? Karena itu yang terjadi. Itu yang terjadi akhirnya ketika reses ya yang diadakan temu Pemilih. relawan. Ya, temu relawan dan Gitu. itu Lalu kemudian ya kita katakanlah syukuran dan lain sebagainya Benar, gitu, nah, aja. gitu. Dan itu Tanpa ada parahnya aspirasi. dalam sistem politik kita, prosedural kayak gitu tuh ya sudah cukup bagi negara untuk memenuhi aspirasi ya, sangat prosedural sekali. Sedangkan secara substansi itu masih banyak catatan. Nah, misal tadi Maulana nanya, setuju tidak sebuah kebijakan itu dikeluarkan oleh pemerintah? Kalau dalam pikiran kami memposisikan diri, kalau bagus kita dukung, kalau nggak dukung kita kritik. Nah, jangan sampai ketokohan orang ya, ketokohan pemimpin itu mempengaruhi pikiran kita untuk menilai sesuatu. Benar. Tadi. Nah, yang terjadi sekarang ini kan kayak gitu, misalnya relawan-relawan pro itu Pro salah satu salah inilah satu, tokoh. Pro itu Joe misalnya. Biden. Pro Joe Biden misal, benar. atau relawan 09 misalnya. Nah, mereka kan dalam pikiran mereka kan memunculkan fanatisme yang berlebih terhadap Ya, tokoh. betul. Nah, itu kan mengaburkan kritik-kritik terhadap kebijakan yang mereka buat. Nah, jangan sampai itu juga terjadi dalam pikiran kita gitu. Ketokohan itu emang kayak gitu. Bahkan di Amerika itu kan yang relawan pro Joe Biden itu ketuanya diangkat jadi menteri ini loh, Kominfo. Oh iya gitu ya. Di Betul. Amerika. Di Amerika. Mereka Baru saya sampaikan beberapa menit yang lalu dan terjadi lagi kan. Terjadi lagi. Bung Dimas tidak bisa terang-terangan enggak, menyampaikan bahwa itu ada di gini ya. Gini, saya Oke, saya ada bentuk pertanyaan aja. Kira-kira nih ketua relawan pro Joe Biden di Amerika jadi menteri juga nggak? Itu aja pertanyaannya. Tapi kabarnya dia nerima karyawan itu yang nggak lolos, seleksi diterima. ya itu di kementerian. Ya itu Oh, lagi. ada. Nah, Sorry. Jadi karyawan yang dia terima karena tidak lolos seleksi sekarang kena tangkap karena judi. Oh, di Amerika ada. Oh, yang judi online itu. Di mana tuh? Ada. Itu di pro Joe Biden. Bos. Joe Biden nggak mungkin lihat podcast ini kan? Nggak tahu kita. Oh, jangan salah. Ini penontonnya dari Amerika. Amerika. Ya. Halo everyone. Halo, Ada everyone. di bawah. Tapi gini, sebenarnya balik lagi ya.
miskonsepsi di masyarakat adalah seolah-olah saat ada orang yang mengkritik, dia Yes. memusuhi, dia membenci. Iya, Enggak. tuh. Kritik itu sebenarnya bentuk lain dari cinta. Iya. Mendukung bentuk lain dari cinta. Sebenarnya kritik itu juga adalah kepedulian kita terhadap negara, terhadap kebijakan. Sekarang gini, misal ada satu kebijakan yang kita tahu ini bakal menyengsarakan rakyat banyak. Meskipun rakyat banyak, rakyat kebanyakan nggak ngerti, tapi kan orang-orang yang ngerti tahu nih. Akhirnya dia mengkritik. Kepada siapa berpihak. Iya. Contoh yang paling sederhana misalnya kayak yang kebijakan yang hari ini lagi panas seperti pajak yang naik jadi PPN 12%. Misalnya gitu. Ini kan sebenarnya ini Saya bingung itu PPN 12% itu. kenapa tuh? Apa? Karena ya kita tahu kita di ASEAN UMR terendah, tapi Ya. kita di ASEAN PPN tertinggi. Nah, Itu yang saya bingung kan. jadi gini mau Kok bisa terjadi itu? sebenarnya ini kan Sri Mulyani ya. Ya. Ini keputusan untuk menaikkan pajak dari 10 ke 11 itu ada imbasnya di tahun 2024. Itu harus naik ke 12%. 12%. Jadi memang Menteri Sri Mulyani itu cuma menyampaikan aja. Nah, pada realitasnya kita menganggap itu seolah-olah naik. Padahal memang naik sih. Nah, tapi harusnya ketika masyarakat banyak mengkritik seperti ini dibuka lagi untuk peluang kebijakan tidak diteruskan. Tapi apakah peluang itu dibuka? Nggak tahu kan? Bahkan Kita oleh nggak tahu. DPR kita, Nah, bahkan oleh DPR kita gitu kan, yang seharusnya bisa punya hak dan fungsi untuk memanggil Menteri Keuangan untuk menilai ulang gitu. iya. Bagaimana kemudian apa karena ada penolakan dan lain sebagainya, ini cukup masif loh penolakannya gitu ya kan? Ya. Apakah bisa kita tinjau ulang nih? Gitu. Tapi itu pun sejauh ini masih belum. tidak ada gitu. Jangan Ruang-ruang berlindung dari untuk itu. kata-kata ini konsekuensi karena kita menaikkan dari 10 ke 11 4 tahun yang lalu. Jadi 4 tahun selanjutnya kita harus seperti ini ya, nggak bisa Berarti gitu. 4 tahun lagi kita naik lagi. Iya, Iya, Atau kenaikan PPN itu ada hubungannya dengan kondisi pembangunan di Indonesia saat ini, seperti kayak misal satu IKN. Nah, IKN itu kan harus dilanjutkan. Kedua, makan gratis. Makan gratis kan itu kan perlu dana yang banyak. Nah, itu tadi Ketiga, saya- kementerian yang gemuk. Nah, tiga, Itu tadi kementerian saya bilang, umum, dan terkadang- lain-lain. Nah, mungkin ada nggak hubungannya dengan ini? gini. Sudah pasti. Gini, itulah konsekuensinya kalau janji-janji politik itu tidak dikalkulasikan. Iya, Yang kayak gitu kan, janji-janji politik itu kan cuma untuk memuaskan hasrat. hasrat populis dia aja kan, sebagai tokoh yang dicintai oleh masyarakat gitu, sebagai tokoh dengan 85% tingkat kepuasan misalnya. Ya padahal kita ini kan tidak melihat jauh dampak secara realnya di masyarakat kelas bawah gitu. Iya. Apalagi sekarang ini politik uang tuh cukup masif Masif. ya. Sampai sekarang tuh kalau misalnya Agung bilang tuh malah masyarakat yang mengharapkan politik. Itu realitas terjadi di lapangan ya. Nah, Karena kan malah politik uang sekarang jadi bahan bercanda. Nah, yang kayak seolah-olah itu tuh memang kebiasaan. Nah, yang kayak masyarakat. gitu kan memunculkan pragmatis di tingkat masyarakat bawah juga kan. Masyarakat menjadi lebih lebih bodo amat gitu ya, lebih acuh tak acuh dengan. tapi tetap kita nggak bisa menyalahin masyarakat. Nah, ini Iya, sebenarnya perdebatan saya dan Wahyu. Ini Saya dulu ikut kan? Enggak dulu. Jadi waktu awal-awal saya itu. Ini perdebatan Wahyu dan saya waktu itu. Iya. Cuman intinya money politik itu juga nggak bisa nyalahin masyarakat. Iya, nggak bisa nyalahin Karena masyarakat nggak bisa, masyarakat awam kebanyakan mereka nggak akan ngerti tentang makan gratis itu dari mana duitnya dan lain-lain. Pokoknya makan gratis. Terus kalau antara 100.000 yang real di depan mata dengan pajak atau kemudian dengan Iya. kebijakan-kebijakan yang lain yang mereka nggak ngerti, Mending ngambil yang real. Dan ini apa Dimas? Nah, tapi masyarakat seperti ini harusnya negara itu jangan dirawat. Harusnya masyarakat itu dicerdaskan supaya demokrasi kita juga makin sehat. Tapi kan enggak. Ini Rakyat terkadang miskin dipelihara. apa? Tapi memang itu Undang-undang, amanat undang-undang. Tapi timpang juga ya sebenarnya. miskin dipelihara Di, negara. di sisi lain kan negara itu kan seakan-akan mempromosikan ya untuk menolak politik uang, menolak politik Iya. uang. Tapi di tingkat atas itu kan nggak di stop tuh. Wah. Itu kadang jadi dilema Sebenarnya juga ya. nggak di tingkat atas nih, di semua Ya tingkat. di semua tingkat lah, di semua tingkat gitu. Jadi kan ambigu aja. Di sisi lain kita disuruh menolak politik uang. Di sisi lain setiap mau pilkada gitu kita dicekoki gitu. Sekarang kan posisinya lagi habis pilkada kan, Ah. lagi habis pilkada. belum pilkada, belum mulai.
Ya waktu di Oh ini waktu waktu video maksudnya. ini di tag, ini belum mulai pilkada. Ya, tapi waktu ini Ya, posting. Tapi ini dari posting. Ya. Pilkada Ini sudah kita selesai. udah selesai. Ini kita pilkada di Uganda. Jadi agak ini pilkada di Uganda tahun depan. Uganda berarti W Heeh. kan Uganda. Uganda. Tapi emang ya kalau Nanti pilih paslon nomor sekian ya nanti ya. Wah, wah nggak bisa Siap. nih. Nanti pilih ya. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Kecil banget dia angkanya nih. aku paling besar ini. Berapa calon ini? Lumayan. Kacau, kacau. Lumayan untuk beli rokok. Ini Iya. pilih nomor berapa? Bebas, bebas yang mana aja lah. Atau mungkin gini aja, politik uangnya disuruh golput, disuruh coblos semua. Gimana kalau itu yang dijadikan? Tapi emang ya itu realitanya di masyarakat Iya, itu, sekarang. itu. Mungkin teman-teman pernah ngerasain pagi-pagi ada yang datang Oh, kasih iya, amplop, itu, deh iya. pilih yang ini. Itu Pernah juga saya nggak? nggak. Pernah nggak? Nggak, itu juga jadi Sering. kesedihan sebenarnya bagi saya pribadi ya. Saya juga pernah ngerasain soalnya. Kebetulan saya enggak sih, belum pernah sejauh. Hah? Belum pernah lihat. Saya belum pernah. Komplekmu Rumah di- mewah sih. Enggak, bukan begitu. Komplek rumah mewah. Wajar. Mewah sih komplekmu. Enggak bukan begitu ya. Mungkin mereka lebih menyasar ke beberapa Oh iya. tempat yang lebih padat lingkungannya, Yang lebih padat, betul. gitu kan, yang lebih gampang mereka untuk tidak terpantau oleh media dan lain Ya. sebagainya. Nah, cuman menarik ketika kita bicara politik uang gitu. Ya, kita melihat saja gitu di Sumatera Selatan ini sudah ada 2 gubernur. Kita sudah brief kalau di sepak bola udah brace. Kalau di sepak bola kita udah brace 2 gubernur ditangkap karena kasus korupsi. Iya. Nah, kita punya pertanyaan nih, kalau memang pilkadanya sudah pakai politik uang, gitu ya, saya harus katakan mereka yang menerima atau bahkan mencari politik uang itu tidak berhak untuk protes ketika suatu saat kepala daerahnya melakukan korupsi, ya kan? Karena itu adalah ongkos politik. Benar. Tapi yang sebenarnya kemudian Bung, terjadi. masyarakat kita pun saya berkali-kali komunikasi dengan masyarakat, benar-benar masyarakat yang menerima uang itu, dia bilang pemikiran dia, loh nggak apa-apa korupsi, setiap orang yang dapat posisi itu juga pasti nanti korupsi kok katanya. Jadi maksudnya sedari pikiran pun masyarakat kita sudah dicekokin kalau korupsi itu ya it's okay. Nah, Iya, ini iya. sebenarnya yang pengen Iya. kalau bisa kita ubah lah Ya kayak kalau gitu bisa kan. kita Sebenarnya jelaskan masyarakat. Di Sumatera masih lumayan ya. Jadi satu suara itu mungkin bernilai 200 sampai 300. Ada ya 100. Kalau Iya, iya, iya. Itu ada diajarkan di konsultan politik. waduh. Nah, cuman kurang lebih Ini gitu. ada ini yang pengalaman di konsultan politik ya guys ya. Apalagi Tahu. kalau di Bangka. Kalau di Bangka itu karena semua rata-rata Timah ya? kaya, iya timah. 300 satu suara. Kurang lebih ya. Di Jawa, di Jawa. Oh, justru semakin kaya, semakin tinggi tingkat pendidikan. Iya. Iya, iya. Justru nilainya semakin naik. Loh, iya. Makanya ada yang ditawarin jadi komisaris kan, bukan lagi uang. Betul. Ya, saya sepakat di situ gitu. Nah, tapi maksudnya adalah di beberapa daerah di Pulau Jawa, tuh, di Jawa Barat, itu terutama yang pernah saya datangin lah ya, di daerah padat penduduk yang juga miskin, rakyat miskinnya banyak, itu suara bisa dibeli dengan 50.000, Iya, 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 iya. 30.000 loh ada, kayak gitu kan, 30.000 itu kan, ini ngopi ini, Kopi ini aja 100.000. Seharga Ini 3 suara. murah ya teman-teman, ini murah. oh ya ini murah silakan Ya. dibeli di sini. Ya, tapi kalau ditambah-tambah semuanya habis. Benar. Murah, Nah ya. maksud saya adalah sebegitu tidak berharganya suara Yep, rakyat, Ya. gitu kan. Nah cuman apakah ini mau seperti ini terus, kayak gitu kan? Yap. Makanya kita Polref, tulisan-tulisan orang yang nulis di Polref, siapapun itu adalah bentuk perlawanan, sekalipun itu kecil. Iya, Tapi iya. sekecil apapun perlawanan tetap Harus perlawanan, melawan. iya nggak sih? Kayak gitu. Karena per hari ini pun kita tuh belum apa ya, sebagai bangsa itu belum konsolidasi siapa musuh kita bersama. Kalau dulu kan 98 kan musuh kita bersama kan jelas kan. Soeharto dan sentralisasinya itu. Ya. Sekarang kan kekuasaan kan sudah dibagi-bagi nih. Jadi bingung siapa jadi Musuh kita. yang jadi musuh kita untuk melakukan perubahan itu siapa? Ya. Sedangkan orang-orang di sekeliling kita itu menikmati kejelekan dari demokrasi yang kita jalani hari ini. Termasuk itu tadi, politik uang tadi. Iya. Politik uang. Tapi lagian memang amanat undang-undang gitu sih. Apa Contoh tuh? ya, di Undang-Undang Dasar Pembukaan itu kan kalimatnya gini ya, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Cuma sampai depan gerbangnya Tapi baik. ada. Harusnya kita masuk tuh, belum masuk nih. Nah ini tugas kita Dan untuk untuk masuk. mewujudkan kesejahteraan umum, Benar. mencerdaskan Kehidupan kehidupan bangsa. bangsa.
Itu jangan dilupakan ya. Memang di hari yang pertama udah selesai. Ini gitu, berkaitan dengan politik uang. Oh, iya, oke. Sebenarnya akar dari permasalahan politik uangnya apa sih? Sehingga ini nih Apa tuh? Gimana tiap tuh akhirnya? pilkada, tiap pemilu, tiap pilpres dan lain-lain, politik uang ini selalu menjadi momok bagi masyarakat. Akarnya Iya. Akhirnya kemiskinan struktural, apalagi itu sepakat. kemiskinan struktural. Kemiskinan Jadi struktural. Nah, apa beda kemiskinan Kalau dan nggak miskin nggak ada. Enggak, jadi gini, kemiskinan struktural tuh kita tuh sengaja dibikin miskin. Oh? Iya, kita tuh misalnya kayak gini. Jadi orang miskin di luar sana, kalian itu dimiskinkan, bukan kemudian miskin karena kalian bodoh, Iya. bukan karena Kayak miskin misalnya kalian kayak malas, kami nih. bukan. Ya, itu Kalian sangat relate. dimiskinkan ya. Jadi ini penting untuk disampaikan dulu ya. Oh. Setiap orang miskin yang nonton ini, ya saya juga sih. Saya juga. Maksudnya adalah Saya tersinggung. kita itu bukan miskin karena kita bodoh, bukan miskin Enggak. karena kita malas, Betul. bukan miskin karena kemudian ya kita di bawah rata-rata standar, enggak. Kita miskin karena dimiskinkan. Kalian miskin. Skemanya seperti apa? Tunggu podcast selanjutnya. Ya, karena gini, itu sangat sering terjadi ya. Kalau misalkan orang miskin itu sama kaum yang lebih kaya gitu, itu sering dinilai bahwa ya mereka Bodoh, malas bekerja, malas bekerja, yang di framing ya. bodoh, Yang di framing. Padahal kalian nggak mau sekolah gitu. Padahal akarnya adalah misalkan dia tidak mau sekolah, tidak sekolah gitu. Ya, apa penyebab dia tidak sekolah? Nah. Apakah ternyata mungkin bisa jadi akses pendidikannya memang tidak diberikan? iya, nggak bisa beli baju misal. Nah. Harga baju mahal. Kayak gitu Betul. misal kenapa dia nggak sekolah? Misalnya Kalau- kayak pengangguran sekarang nih. Kayak teman-teman kami, termasuk kami lah gitu. Kami pengen dulu kuliah kerja di Kemenlu misal atau di misalnya gitu Bisa aja. atau di Pengen jadi kementerian, diplomat. gitu. Kami Jadi pengen jadi diplomat, Diplomat. diplomat di waktu maba misalnya. jadi diplomat di waktu maba itu. Tapi kan seleksi alam dan mekanisme kemiskinan struktural ini kan memaksa kami untuk tidak sampai ke situ. Untuk menjadi diplomat itu minimal Nah, kemudian bisa bahasa Inggris, TOEFL-nya sekian, itu butuh dan duit. itu adalah akses ke pendidikan itu sangat mahal. Iya, betul. Kemudian satu lagi misalkan orang miskin dinilai karena dia malas bekerja. Itu Anda lihat saja di pasar itu semua orang pada rajin bekerja. Ya, sebenarnya kalau mau lihat rajin atau tidak rajin, masyarakat Indonesia ini mungkin masyarakat yang terbilang rajin ya. rajin. Lihat aja di data terbaru orang paling dermawan di dunia itu Indonesia masuk terus nomor 1 gitu. Kalau kita lihat di situ dermawan. Oh biasanya orang dermawan itu rajin. Itu data karena dia Ini, Gung. karena Bu Maulud dari sosiologi. Sosiologi. Ya. Biasanya orang yang dermawan Base-nya. itu Iya, iya, rajin iya. kan. Rajin. Enggak, maksud saya gini ya. Jadi kalau sumber masalahnya malas, enggak sih. Iya. Enggak. Bung, kalau gini, kalau misalnya orang yang kerja keras itu lebih kaya, tukang kuli bisa lebih kaya. Betul. Karena itu loh kerjanya lebih keras. Iya, kerja keras tuh. Nanti ini pasti dibantah lagi karena tidak kerja cerdas. Enggak Iyalah. enggak. Contoh ya, ini contohnya aja. Maksud saya kenapa masyarakat kita nggak males. Ini contoh yang real. Ada pedagang yang beli minyak nih, minyak goreng itu dalam bentuk besar. Kemudian dia tuangkan lagi ke gelas-gelas kecil. Kemudian dia jual eceran kecil-kecilan untuk ngambil untung yang tidak seberapa. Ya. Maksud saya itu kan rajin. Teman-teman kalau ke Amerika, ke Inggris nggak ada loh tampal ban. Orang kalau bannya pecah, beli ganti baru. Oh, Nggak ada tampal ban. Udah ke Inggris. Oh, kata temen sih. Tapi nggak harus ke sana ya Iya. kan untuk tahu kayak Iya, gitu. nah, sekarang kan luas, Nah, kita bisa poinnya akses di media. Poinnya ekonomi kreatif itu muncul karena masyarakat kita tidak malas. Betul. Ya. Mm-mm. Tampal ban, Oh, contohnya Servis HP. servis HP. Jadi Servis raket. yang bilang kalau masyarakat miskin itu karena malas, Iya, servis raket. Iya benar. rakyat. Iya, masuk ada akal. servis rakyat. Ada. Kreatif. Kreatif sekali. Orang Indonesia tuh memang terbilang kreatif iya, gitu. Bahkan saya punya temen nih ya kan, dia bisa melihat peluang dengan jeli gara-gara mahasiswa malas ngurusin skripsi. Jadi dia bikin chip skripsi loh. Wah, Ada juga Tapi yang bukan joki ya. ada Bukan joki. Dia Yang- cuma memperbaiki aja. Makanya cheatnya itu sebenarnya ya setengah cheat lah. Gitu. Nah, terus ada lagi nih yang misalnya dalam pengerjaan skripsinya Bingung. Ada yang bikin akademinya apa namanya? jasa konsultasi. Akademi koneksi Iya, gitu. jasa Nah, konsultasi. maksud saya nggak malas masyarakat kita. Iya. Nggak Balik bodoh ke kayak gitu. kemiskinan struktural. Ini karena struktural, karena dimiskinkan. Nah, kenapa kemiskinan struktural ini tetap dilegitimasi? Katakanlah tetap dipertahankan. Ya karena untuk pemilu 5 tahunan. Oh. Kalau masyarakat kita pinter-pinter, kalau masyarakat kita kaya-kaya,
Nggak bisa Nggak dia yang bisa. kaya yang menang. Kembali ke politik uang Iya, tadi. iya nggak bisa. Kan ini politik uang ini nggak bikin yang kaya, yang banyak modal yang menang. Tapi kalau masyarakat kita kaya-kaya, masyarakat kita pintar-pintar, yang menang adalah yang paling jelas visinya, yang paling baik kinerjanya. Itu tuh. Justru demokrasi dia kan kayak gitu, tapi Iya. enggak lah. Iya. Yang pengen berkuasa kan orang-orang bodoh dan kaya sebenarnya. Iya. Itu yang Jangan harus- disensor ya. Kalau orang lain rata-rata minta disensor, saya jangan disensor. Jangan. Dimas Mahir Perkasa. Rumah saya di Kayu Agung. Kok jadi Oke, kompleks sebenarnya kalau bahas masalah Iya. politik uang di Indonesia, sumber dari politik uang tadi. Iya. Jadi gitu bagi masyarakat ya kita ini sebenarnya nggak malas. Tapi yang memang tadi Iya. kemiskinan itu dibuat dari Iya. struktural bagi masyarakat. Kita lihat aja negara-negara tetangga kita ya kayaknya nggak UMR-nya nggak kayak kita gitu, nggak kecil banget. Jadi kita UMR kita paling rendah, tapi PPN kita paling tinggi. Kan itu nggak make sense. Nggak make sense. Lagi di sekali. tengah kondisi sekarang ya, Iya. daya beli masyarakat Tengah- sangat turun. di tengah Makin turun kondisi lagi kan? masyarakat daya beli masyarakat yang kurang. Jadi itu sangat kompleks masalahnya. Nah, yang bikin tambah kesel adalah PPN naik, tapi tax amnesty, pengurangan pajak bagi orang kaya, barang mewah dan lain-lain, itu gencar. Jadi seolah-olah negara ini pengen merampok dari masyarakat kecil, tapi membebaskan para konglomerat. Mungkin tujuannya untuk investasi. Bullshit. ya benar, anggaplah benar ya. Anggaplah benar. Tapi kan tetap rasa-rasanya tidak Rasa-rasanya bijaksana. nggak make sense ya. Dan kita perlu bisa men-challenge juga seberapa masif dampak dari investasi ke Indonesia, ke masyarakat itu sendiri. Kalau memang investasi itu berdampak sangat tinggi ya, berarti angka pengangguran harusnya rendah. gitu. Kalau memang angka investasi itu tinggi, seharusnya kita bisa semakin kerja-kerja masyarakat semakin formal. Kenyataannya sekarang masyarakat bergantung pada ekonomi informal, bergantung pada UMKM, bergantung pada gigs ya, gigs ekonomi di mana ya sekarang kerjanya menjadi ojek online, menjadi menjadi kurir gitu ya. Ya kita nggak bisa mengatakan bahwa itu kerjanya buruk, tapi Iya. selagi itu tidak diformalkan, maka ya gini akhirnya gitu kan. Padahal tadinya dari sejak kita bisa katakan ya dari sejak Jokowi naik gitu di 2014 dia menyampaikan bahwa akan ada paket kebijakan ekonomi sampai kesekian gitu, sampai kemudian pakai jurus andalan mereka undang-undang cipta kerja. Ya kita bisa men-challenge gitu. Dengan segala kemudahan yang ada sekarang untuk investasi, apakah memang investasi itu meningkat? Iya. Kalaupun meningkat, apakah itu ada dampaknya ke kita? Benar. Atau jangan-jangan nggak ada? Karena kondisi ekonomi real sekarang Ya malah kondisi sekarang ini orang tua kita yang sebelumnya jadi petani ya, jadi pekebun gitu, mesti kehilangan lahan mereka sih. Itu juga ironi bagi kita. Ketimpangan sumber daya, misal ketimpangan modal, itu memaksa anak-anak mereka juga tidak melanjutkan usaha pertanian mereka karena untungnya kecil, misal terpaksa menjual lahan karena distribusi pasokan komoditinya yang belum tidak lagi kita seimbang. bicara konflik reforma agraria. Belum lagi kita bicara tentang konflik sumber daya, misal. Ketika investasi masuk, ya dia selalu ekornya adalah selalu persoalan-persoalan masyarakat juga. Dan Konflik industri-industri agraria. yang tidak menyerap lapangan kerja yang Tuh. masif. Betul. Jadi ya, wah banyak lah. Banyak Lama-lama lempar gini. sebenarnya banyak Sebenarnya sebenarnya selalu banyak. ada. Tapi kalau kita lihat miris ya, ketika lihat pajak naik untuk masyarakat bawah, tapi iya. ketika orang-orang kaya itu malah Di- pajaknya dikurangi. Dibebaskan. Dibebaskan. Ada. Kita lihat di sini ya sangat tidak berpihak masyarakat. Ya anggaran pemerintahan yang tidak efisien menurut saya kebanyakan lembaga nih. Benar. Apa tuh? Setiap kali kegiatan harus di hotel, harus pasang spanduk banyak-banyak. Gak penting. Nggak penting. Rapat-rapat itu biasa aja. Ya benar berarti Pak Prabowo kemarin kan ada kebijakan. Anda pendukung Prabowo ya? itu salah satu salah pikir. Iya. Kalau orang menunggu langsung Iya. hitam putih. Nah itu contoh ya guys, itu contoh. Ini contoh jelek. Itu contoh. Kebijakan Pak Prabowo kemarin kan nggak boleh gitu. Iya, itu biarlah. rapat-rapat di Iya, luar iya, di iya. luar kota Itu salah satu yang
perlu kita apresiasi gitu ya kan. Tinggal Justru kita bahkan tunggu ininya bahkan realitasnya. justru juga itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi bahwa waktu rapat-rapat gunakanlah ya makanan jajanan pasar dan lain Benar. sebagainya. Tetapi realitasnya adalah kementerian jadi semakin gemuk dan Iya, ini juga iya, membutuhkan anggaran yang semakin besar. Anggaran Jadi sekarang kementerian gemuk ya. Oh, benar sekali. berapa? Mungkin 100 Polres lebih. lihatnya gimana? Ini kalau saya lihat ya, sebenarnya apa ya? Ironi juga ya sebenarnya lihat Pak Prabowo ini tidak berdikari atas pikirannya sendiri gitu. Dia seakan apa ya mengiyakan Rumahnya di Kayak Agung. rumah kan di Kayagung. Iya. Ini distribusi kekuasaan aja yang bagi saya Oh, jadi Anda bilang Pak Prabowo bagi-bagi jabatan gitu? saja. Ya, Anda bilang gitu ya? Hah? Bagi saya iya, Oh, oke. tapi kan kita tidak tahu demi kepentingan bangsa. Nah, kalau itu mungkin kritik dari Wahyu, Sebenarnya kalau menurut saya nggak apa-apa, yang penting bisa mengayomi masyarakat. nggak, kalau itu kritik dari Wahyu, kritik dari saya adalah bagaimana nanti efektivitas Kementerian dari kementerian ini. Bung Mau bisa cek sendiri, ada namanya Kementerian Pembangunan Daerah Timur, Oh. ada yang namanya Kementerian Desa, kalau nggak salah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ada Kementerian Pembangunan Daerah Timur, gitu. Tumpang tindih. Yang iya sudah sangat jelas terlihat bahwa ini akan sangat tumpang tindih gitu. Ada Kementerian Pekerjaan Umum, lalu kemudian ada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ada Kementerian Daerah Timur, apa ya? Kalau saya lupa Iya, iya, detailnya. Jadi ini akan terlihat akan sangat tumpang tindih antara kementerian satu dan kementerian yang lain. Nah ini kan perlu Sudah tumpang Mungkin tindih, sudah masing-masing tumpang kementerian Mungkin- ada wakil. mungkin karena negara kita luas. Iya, iya, tapi iya, iya. apakah kemudian itu selalu dijawab dengan pembentukan kementerian baru? Itu kan tidak seharusnya. Contoh Cina banyak yang lebih luas. Apakah Rusia, kementerian Amerika ini- Serikat? Rusia, Amerika Amerika, Serikat. nggak bisa. Negara kita luas. Yang ngomong aja lu nggak bisa kerja gitu aja. Iya, jadi itu kami kalau saya melihat lebih ke tataran teknis juga gitu. Iya, iya, iya. Dengan kementerian yang ada sekarang aja Efektif gitu, enggak gitu ya? seringkali terjadi tumpang tindih aturan. Sebagai contoh ini ketika nah sebagai contoh ya, karena saya di Polres itu di bagian kotaan dan lain sebagainya. Kemarin itu ada kebutuhan di daerah Jabodetabek, itu ada kebutuhan untuk menambah rangkaian KRL. Karena KRL yang sudah ada saat ini harus pensiun. Dan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau enggak, ya masyarakat akan beralih ke kendaraan pribadi dan akan jadi kemacetan. Sangat dibutuhkan. Lalu apa jawaban dari PT KAI adalah mereka memohon untuk membeli rangkaian bekas baru dari Jepang. Karena ini sangat urgen sekali dibutuhkan. Tapi kemudian itu bertentangan dengan aturan di Kementerian Perindustrian. Lalu kemudian setelah itu bertentangan dengan aturan Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN sebagai induk dari PT KAI mengupayakan ini. Lalu kemudian perhubungan juga mengupayakan ini. Akhirnya apa? Akhirnya yang turun lagi-lagi adalah Luhut. Di mana dia turun Bisa menyelesaikan semua. sebagai Kementerian Investasi. Lalu kemudian harus ada lagi nih audit dari BPKP dan Benar. lain sebagainya. Akhirnya Iya, iya. persoalannya sangat panjang, bahkan Sangat masyarakat prosedural. sangat membutuhkan, prosedural sekali. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tidak ada, itu tidak bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Dan jangan dikira setiap kali koordinasi terjadi nggak ada uangnya. Betul. Jangan dikira ya. Setiap penunjukan Heeh. menteri apa sebagai apa itu ada SK dan itu selalu ada uang dan itu akan berlarut-larut. Nah ini yang kemudian terjadi. Yang ini aja dicontoh real ya ketika Jokowi dengan jumlah kabinet yang kita tidak bisa bilang kecil tapi juga tidak terlalu Ya. besar, kita apresiasi itu. Tapi dengan kabinet yang lebih besar, ini akan kemungkinan akan lebih sering terjadi dan lebih sering ya yang dikorbankan lagi-lagi adalah masyarakat. Jadi ada efek mungkin ke depan juga efisien ya. Ya, Oh. betul, betul. Potensinya besar Dan sekali. potensi lagi ya buat teman-teman yang mungkin nanti kerja di bagian advokasi, baik itu BEM maupun organisasi masyarakat sipil, mungkin juga Polrep gitu ya. Tapi Polrep sejauh ini belum mengadvokasi ya. Ya. Iya. Kalau nanti kita melakukan advokasi, nanti akan ada kebingungan tersendiri tuh. Iya, mau advokasi ke siapa? Iya. Misalnya base-nya adalah mengadvokasi soal isu perdesaan. Apakah dia Kemana? Kementerian Pedesaan? Apakah dia Kementerian Dalam Negeri? Apakah dia itu Atau akan persulit. akhirnya mereka masing-masing lempar tanggung jawab. Betul. Oh ini Yang urusan kita ini khawatirkan. urusan ini kayak gitu kan. Akhirnya rakyat mengurus diri Iya. sendiri lagi. No viral no justice. Nah, ya intinya Polref. Pada dasar balik ke Polref dulu ya. Ini kan lihat kalian teman-teman udah bisa lihat sendiri isi pikirannya. Nah, kita pengen isi pikiran ini bisa dibaca di website
Jadi bukan di Instagram ya. Instagram itu cuma review. Tapi website yang benar-benar Ada jadi disertakan di satu. ada dong. kayak gitu. Sebenarnya mungkin 1-2 sudah ada yang baca. Oke, mungkin itu. Ya mungkin itu. Cukup. Sebetulnya Ada lagi yang mau dibahas? sebetulnya Kalau membahas negara ini yang Terlalu. Ya, Iya. memang kompleks. Nggak selesai dalam waktu sejam. Ya pokoknya kalau rame part 2 lah. Kalau rame kita lanjutkan dulu. ya pasti dong, harus dong. Cukup mungkin di akhir ya. Boleh teman-teman kasih gitu. Closing statement masing-masing ya. Dari siapa lu nih? Bebas atau mau semuanya kasih? Satu-satu. Dari saya ya. Hmm. Apa ya closing statementnya ya? Saya juga Saya juga lupa nih. Ya gitu aja ya. Kunjung aja web Polrep. Semoga teman-teman punya minat untuk menulis dan kami sangat terbuka kalau ada teman-teman yang ingin membagikan isi pikirannya di Polrep. Itu aja sih. samain aja deh. Kalau dari saya, Polref ini adalah ikhtiar kami, kayak gitu kan, sebuah bentuk tanggung jawab atas pengetahuan, kayak gitu kan, karena pengetahuan itu kan memiliki tanggung jawab untuk disebarkan, gitu kan. Polref ini ke depan akan jadi peluru yang tak terkendali. Jangan dong. Kalau nggak terkendali bisa menyasar siapa aja ya. masyarakat. Gitu. Boleh kita Dan masyarakat harus cari. kita akan menjadi wakil netizen, gitu. Kita akan menjadi orang yang menyuarakan semua keresahan bareng-bareng dan juga tempat kita belajar. Kita terbuka atas kritik dan saran, ya kan? Iya kan, Pak? Ya Ya, sangat kita terbuka dengan semua Nah, kritik dan kita saran. terbuka. Jadi closing statement dari saya, ayo kita lebih aware lagi dengan semua kebijakan lah, baik dari negara, baik semua dewan lah, terserah. Kenapa? Habis ya ini? Habis kayaknya. Udah Wahyu ini kasih tahu terakhir. Oh ya. Wahyu. Jangan lupa follow IG kita. Kayak gitu. Web kita juga. Web juga tolong dikunjungi. Ya oke lah. Ya, apalagi ya udah semua sih sebetulnya. Cuman ya Kita mau open donasi ya. Jaga ya. sejauh ini kita pelajarannya swadaya. Apa ya? Terakhir sih dari saya, mungkin teman-teman akan melihat berbagai macam perspektif juga di polref.id gitu. Kita memang media yang cukup alternatif gitu. Ya, kalaupun teman-teman ingin membantah beberapa argumen dari Oh, teman-teman di sini, enggak, itu sangat terbuka gitu. Itu sangat terbuka. Kita ingin menjadikan ini wadah yang sangat terbuka untuk semua orang. Dan kita bisa salah, kita juga bisa salah Betul. maksudnya. Jadi nggak apa-apa. Ya itu aja sih. Tapi memang base kita adalah di isu kebijakan. Latar kebijakan ini ya akan menjadi hal yang sangat-sangat sering kita kritisi gitu, terutama kebijakan-kebijakan yang benar-benar menyasar ke masyarakat. Termasuk mungkin nanti ada di terkait PPN 12 mungkin nanti nanti kita kita akan akan nulis. nulis. Coba Ini- Termasuk juga ini hasil lagi dari pilkada nanti. lagi riset dan banyak perdebatan lah kita. Ya. Itu aja. Ya. Jadi teman-teman bisa ya kalau mau kasih pertanyaan, Oh, kritik, boleh, saran, masukan ke Polrep gitu. Bisa. Bisa. Bahkan ngirim tulisan juga bisa. Oke, bisa. Sebenarnya ini tulisan udah banyak yang masuk tapi belum kita upload karena lagi masa pilkada sebenarnya. Jadi mau isunya isu pilkada dulu. Nah, tapi saat video ini tayang, udah ada mungkin tulisan. sudah beberapa Ya. tulisan baru. Ya. Jadi gitu ya teman-teman pada hari ini. Jadi sebenarnya kalau bahas masalah politik itu nggak bisa selesai dalam satu kali pertemuan ataupun dalam waktu 1 jam 2 Satu jam. hari 1 malam pun belum selesai. Ya. Tapi kalau misal ini rame, kita bisa bahas lagi di next part 2 ya. Nah, boleh. Oke, Boleh, saya boleh. akan mengundang. Pokoknya kalau ini tayang jangan lupa ditayang balik. Iya. Ya. Oke. Teman-teman, mungkin pada hari ini itu sedikit ya, mungkin nggak sampai 10% dari isi-isi pikiran kita, isi-isi pikiran dari teman-teman yang berada di Polrep gitu mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik masyarakat di Indonesia. Jadi teman-teman kalau mau lengkap bisa lihat di Instagram maupun websitenya Polrep gitu. Jadi jangan langsung menilai apa yang disampaikan hari ini itu adalah hal yang buruk. Jadi kita bisa menilai jika kita menganalisisnya secara Kenapa lebih emang ada lanjut. potensi jadi buruk ya? Ya kita nggak tahu Ya, benar, sekarang benar, kondisi benar. sosial masyarakat Iya, itu. iya. Ya, Iya, saya iya. kan dari sosial gitu. Iya, Paling kita Ya. melawan buzzer. Ya, jadi
Potensi itu ada. Potensi. Potensi itu ada karena saya dari sosiologi itu kondisi masyarakat sekarang itu mudah terpecah belah. Ketika kita bilang kebijakannya itu jelek, ada yang masyarakat bilang, oh ya apa dia bagus itu dari Pak Prabowo itu, ini segala macam. Nah, karena dia sangat pro terhadap pemerintahan tadi, nah gitu. Tapi ketika kita kritik sedikit aja mereka pasti langsung serang gitu kan. Benar. Jadi ada potensi-potensi itu pasti ada. Jadi bagi teman-teman jika bagi yang menonton sampai selesai terima kasih. Itu saja mungkin video kita pada hari ini. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang nonton sampai selesai, kalian tidak ada kerjaan.